Shalom, puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu di tanggal 19 Februari tahun 2023. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkumpul di tempat ini, dan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Saya mengucap syukur, dan tentu kita semua pasti mengucap syukur ya, bahwa di dalam kehidupan ini kita tetap selalu ada semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan ya. Hujan, panas kita lihat ya, berganti ya. Tapi ada lagu yang berkata kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dan biarlah kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu menular, berimpakasi dalam hidup kita. Kita pun memiliki kasih yang tidak berubah kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup kita. Apapun keadaan situasi yang kita alami, permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, tidak membuat kita goyah, bahwa kita tetap selalu mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini saudara-saudaraku, saya masuk kembali dalam pelajaran Alkitab kita, khotbah saya, bagian yang kedua, pintu kepastian, yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan 10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 10. Biarkan saja saya yang akan baca untuk kita semua di tempat ini. Bapak Ibu mendengarkan bunyi firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9 dan 10, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita mau menyimak bagian yang kedua dengan tema khotbah pintu kepastian. Kalau bagian yang pertama, kalau saya boleh ulang kembali, ada beberapa hal yang saya bagikan bagaimana kita mau tetap berjalan bersama Yesus dalam dunia ini. Ini digambarkan kalau kita masuk ke dalam kandang domba, ada yang masuk ke dalam domba tapi tidak melalui pintu ya. Ini situasi yang sangat bahaya ya, sehingga saya katakan kita harus tetap berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia ini. Apapun keadaanmu, saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Kemudian ada yang memanjat tembok. Alkitab katakan kalau orang memanjat tembok itu dikatakan seorang pencuri dan seorang perampok. Tadi ayat firman Tuhan. Dalam terjemahan lain katakan kalau dia melewati jalan yang lain, melompat jalan yang lain.
Dia seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi jangan hidup kita mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, ya. Jangan, saudara-saudara. Saya selalu berkata, turutilah apa kata firman Tuhan. Kemudian dikatakan memberi hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, masuk ke bagian yang kedua pada hari ini. Perhatikan ya, saya membuka dengan kalimat begini, hanya Yesuslah pintu keselamatan yang sejati. Ya, tadi di ayat 9 katakan, akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan selamat. Saudara, garis bawahi kalimat ini. Jadi, perkataan firman Tuhan ini adalah deklarasi iman kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, hanya Yesus pintu keselamatan yang sejati. Dia adalah kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Tapi di dalam Yesus, bersama Yesus, selalu akan ada kepastian. Tetapi problem kita, ya, saya mau berkata terus terang, terkadang kita sudah tahu dia juru selamat kita, Tuhan kita, tetapi kita tidak mau indahkan perkataan Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku, sebelum masuk beberapa bagian yang saya akan bagikan, share beberapa poin, kita harus merenungkan dulu. Saudara pasti tidak mau jadi seorang pencuri, bukan? Tidak mau jadi seorang perampok, ya kan? Kalau di dunia ada hukum yang sudah tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Orang mencuri dihukum sekian, ya, orang merampok dihukum sekian, ya. Tapi dalam Alkitab, kalau kehidupan kita percaya Yesus, tetapi dalam teori kita percaya, tetapi dalam praktek kita tidak percaya kepada Dia, sama saja sebetulnya kita sudah menjadi terhukum. Kenapa saya bilang kita jadi terhukum? Karena kita seperti pencuri, Pak. Kita seperti perampok yang mengambil milik orang lain, yang di depan mata pemiliknya kita mengambil. Itu orang perampok kayak begitu, ya kan? Bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Itu untuk ukuran di dalam dunia. Nah, ukuran di dalam Tuhan, kita benar-benar, saudara, tidak boleh sekedar datang beribadah, tetapi setelah itu hidup kita bagaikan pencuri dan bagaikan perampok. Ya, kita tidak mengindahkan apa kata firman Tuhan. Saudara, mungkin saudara sudah banyak dengar tentang khotbah ini Yohanes 10, gembala yang baik. Pertanyaannya, apakah kita juga baik seperti Yesus? Ini harus jadi perenungan bagi kita semua, saudara. Nah, dunia yang gelap ini, dunia yang gelap itu gelap dengan kejahatan dan dosa, ya. Itu tidak akan pernah bisa memberikan jalan bagi kehidupan manusia. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Amin. Hanya Yesus jalan kepastian. Nah, kami tidak pernah bosan-bosannya mengirimkan renungan kepada Bapak Ibu, ya. Harapan kami, doa kami, renungan itu dibaca dan diaplikasikan dalam hidup kita. Bisa juga di-share kepada orang yang kita kasihi. Bisa kita share kepada teman kita, bisa kita bagikan kepada rekan-rekan kita. Memang renungan, kadang-kadang kita membacanya malas, sudah. Tapi waktu kita membaca, seperti kayak saya, suka kirim berusaha misalnya. Kalau ada waktu renungan untuk youth, ya, untuk khusus anak muda, dibaca. Ada waktu kamu baca dan kamu mungkin juga untuk ibu dan jemaat Tuhan yang lain, Bapak Ibu yang juga mendengar video khotbah ini, saudara bisa menonton video khotbah ini. Percayalah apa yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya benar-benar tidak mau mencari keuntungan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Karena saya punya sikap bahwa firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Yesus yang harus diberitakan, harus disampaikan. Nah, saudara, tadi saya katakan dunia yang gelap, ya, dengan dosa dan kejahatan manusia. Dan kita jangan sampai tercemar di dalamnya. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, setiap malam jangan lupa untuk berdoa.
meminta pertolongan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu sepanjang hari itu, entah dosa apa yang kita lakukan, sadar atau tidak sadar. Baik dosa perkataan kita, baik dosa pikiran kita, apalagi dosa perbuatan kita. Ya kan? Nah, kita ini kan memang sudah dibenarkan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi kodrat dosa itu tidak pernah bisa hilang. Karena Alkitab katakan, perjuangan hidup kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu yang ada di udara. Jadi godaan-godaan itu selalu datang, ada saja, ya kan? Tawaran-tawaran yang diberikan, disodorkan oleh dunia ini yang mengakibatkan kita bisa melukai hati Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, ya. Firman Tuhan selalu saya dengan tegas katakan, saudara, kita tidak bisa hidup bermain-main dalam dunia ini. Ya, tidak bisa kita hidup bermain-main dalam dunia ini. Ya, ada waktunya kita betul-betul harus mengintrospeksi diri kita. Nah, saudaraku, hari ini kembali kita akan melihat, ya, berapa ayat dari Firman Tuhan, dan ini pelajaran sifatnya. Jadi saya akan sampaikan ayat per ayat, dan hari ini mungkin hanya 2 ayat, pintu kepastian bagian yang kedua. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Kita kembali melihat ayat yang kedua. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara, yang pertama, pengikut Kristus. Yang pertama, perhatikan ini, pengikut Kristus adalah mereka yang sungguh-sungguh mau meneladani Dia. Amin. Yang pertama, pengikut Kristus adalah mereka yang sungguh-sungguh mau meneladani Dia. Ini yang tadi saya katakan, bahwa kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada kita membuat kita pun mengasihi Dia, dan kita mau menjadikan Dia teladan dalam hidup kita. Yesus adalah gembala agung. Benar yang ditulis dalam Yohanes 10 ini, Dia gembala yang baik. Bapak Ibu, kalau engkau adalah benar-benar pengikut Kristus, maka tidak ada jalan lain, hanya Dialah teladan hidup kita. Saudara, mari kita membuka 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal 2. Perhatikan, saya akan baca untuk kita semua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan untuk melengkapi hal yang pertama atau poin yang pertama ini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, perhatikan, ini ayat firman Tuhan, kita bisa menangis. Yesus mati untuk kita, dan kematian Tuhan itu meninggalkan teladan bagi kita, supaya apa? Kau dan aku mengikuti jejaknya. Tahu nggak arti jejak, saudara? Jejak itu begini, ya. Kalau kita berjalan di satu tempat malam hari, ya, umpamanya, dan tidak ada penerangan, langkah-langkah kaki kita itu akan membekas di tanah yang kita lewati biasanya, apalagi kalau tanah itu becek. Nah, jejak-jejak itulah yang akan menjadi petunjuk bagi orang yang ada di belakang kita. Itu jejak namanya, langkah-langkah. Jadi saudaraku, apa maksudnya ini? Dengan kaitan yang pertama dalam pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus meneladani Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Amin. Dan mengikuti jejak Tuhan, saudara, tidak cukup. Saya mau kata, tidak cukup hanya datang ke gereja hari itu selesai. Enggak. Setiap hari, setiap waktu. Ya, saudara, bacalah pengajaran-pengajaran Tuhan. Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu bagian daripada kita mengikuti jejak Tuhan. Saudara bisa menangis kita membaca firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita ini dipanggil. Siapa diri kita ini? Kita ini tidak layak, tidak patut.
Tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita diselamatkan. Kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, mari kita memperhatikan mengikuti jejak Tuhan. Ya, kehadiran saudara di tempat ini, saya selalu katakan, bukan untuk menyenangkan hati manusia pendeta, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena yang akan memberkati hidupmu adalah Tuhan. Amin. Saya hanya penyampai firman Tuhan, mengingatkan saudara. Pun demikian, saya pun diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan. Nah, seorang hamba Tuhan, pendeta dalam hal ini, harus benar-benar mengatakan kebenaran. Saya tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Selama ini, jejak siapa yang kau ikuti? Jejak Tuhan atau jejak kuasa kegelapan? Siapa yang kau ikuti? Kita harus patut bertanya kepada diri kita. Kalau kita benar-benar jadi pengikut Kristus, maka kita meneladani Dia dalam hal kehidupan Dia. Saudara, milikilah selalu kerinduan untuk menjadi sama seperti Yesus. Memang tidak enak, saudaraku. Memang tidak enak waktu kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Bentuknya mungkin diskriminasi, iman kita diuji. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Saya mau katakan, keyakinanmu, kepercayaanmu, pengharapanmu kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya, amin. Kehadiranmu ke tempat ini diperhitungkan oleh Tuhan. Keseriusanmu untuk bersama dengan Tuhan diperhitungkan Tuhan. Saudara, di Injil Yesus pernah ditanya, siapa orang tuamu? Siapa ibumu? Siapa saudara-saudaramu? Yesus katakan, yang menjadi ibuku, yang menjadi saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Ya. Karena kenapa? Kecondongan kita lebih suka menyukakan hati manusia dibanding menyukakan hati Tuhan. Mari kita sama-sama bertobat. Iya. Saudara datang ke tempat ini dari jauh, mengeluarkan tenaga, ongkos, uang, dan segalanya, waktu. Karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Karena saudara mencintai Tuhan. Karena saudara mau siap untuk diubahkan meneladani Tuhan. Sama seperti Yesus. Amin. Ini inti kekristenan. Menjadi serupa, sama seperti Tuhan. Bukan wajahnya, bukan fisiknya, tapi pribadinya, karakternya sama seperti Yesus. Amin. Kita sama-sama belajar. Ya. Oke. Jadi yang pertama, pengikut Kristus adalah mereka yang sungguh-sungguh mau meneladani Dia. Yang kedua, kita kembali kepada bacaan firman Tuhan kita. Saya lanjut masuk ayat ketiga. Ya, masuk ayat ketiga. Saya ulangi apa yang tadi saya baca, ayat 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau masuk melalui pintu. Ya, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba, perhatikan ini, mendengarkan apa? Suaranya. Suara siapa? Suara penjaga ini. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, perhatikan. Untuk ayat 3 ini ada berapa poin ya yang menjadi renungan kita. Yang pertama, di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan pertolongan. Katakan amin. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan dan pertolongan. Tuhan kita bukan dukun, Bu. Kita sogok dulu, kita ginikan dulu baru Dia tolong kita. Dia memang Maha Penolong. Ya. Kita yang harus sadar diri, tahu diri. Kata
penjaga membuka pintu. Penjaga, perhatikan ya, untuk dia penjaga membuka pintu. Penjaga membuka pintu. Jadi ada orang yang menjaga pintu itu. Dan yang datang itu adalah gembala-gembala domba. Orang yang mengikut Tuhan. Dibukakan pintu. Jadi penjaga membuka pintu. Itu bicara tentang kesungguhan dan penyerahan kita kepada Yesus akan berdampak positif dalam kekuatan iman kita. Amin. Mungkin kalimatnya terlalu panjang, tetapi saya percaya Bapak Ibu mendengarkan. Saya ulangi ya. Kesungguhan dan penyerahan kita kepada Yesus akan berdampak positif dalam kekuatan iman kita. Saudara, hidup kita tidak bisa sendirian dalam dunia ini. Ada orang-orang, ada siapa saja yang Tuhan siapkan untuk menjadi penolong bagi hidup kita. Amin. Untuk memberkati hidup kita. Kita bukan orang manusia sendiri dalam dunia ini, Bu. Ya. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, selalu saya juga katakan, jangan lupa berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan lupa berdoa buat gereja kita. Jangan lupa berdoa buat persekutuan kita. Ya. Karena Tuhan menitipkan orang-orang ini, Tuhan memberikan orang-orang ini menjadi saluran berkat bagi kita. Amin. Saudara, penjaga membuka pintu. Ya, renungkan ini. Ada orang-orang yang selalu siap menolong kita. Ya, pun demikian, engkau juga harus membuka tanganmu, menolong orang yang patut, yang memang patut dan pantas untuk mendapat pertolongan kita. Amin. Ini bicara kehidupan kita harus selalu punya apa? Empati. Empati, tahu ya? Rasa peduli kepada orang lain. Peduli kepada penderitaan orang lain. Dan itu dimulai dari diri kita. Saudara-saudaraku. Ya. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, kita menjadi orang yang punya kemurahan hati dalam hidup ini. Ya, saya ingin mengajar kepada saudara. Jadi, penjaga membuka pintu. Nah, buka sebentar Matius. Saya tidak mencatat, tapi saya teringat ayat firman Tuhan dalam Injil Matius. Pasal yang kelima. Pasal yang kelima. Ayat yang ketujuh. Sudah dapat yang lain, perhatikan apa bunyi firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan apa? Beroleh kemurahan. Maksud hati murah ini apa? Diobrak? Bukan. Bukan. Hati kita harus hati yang suci. Hati yang tetap di dalamnya ada Yesus yang kita kasih. Saya tidak mau menjual iman saya, keyakinan saya, percaya saya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, kita harus selalu bersyukur dengan segala berkat Tuhan. Ada orang yang tinggalkan Yesus supaya dia menjadi kaya, supaya memperoleh banyak harta. No, saudara, perhatikan apa kata saya. Di dalam Yesus segala kekayaan sudah ada. Amin. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, penjaga membuka pintu. Saya percaya sekali lagi, ada orang-orang, ada malaikat-malaikat yang selalu melindungi kita semua. Saya selalu berdoa seperti begitu. Tuhan, Engkau yang selalu mengutus, mengirim malaikat-malaikatmu untuk menjaga dan melindungi kami dan orang-orang yang kami kasih, dan mereka-mereka yang beribadah kepada kami, mereka-mereka yang mengasihi kami juga. Saudara, tadi saya katakan di dalam Kristus, yang kedua ya, selalu ada pengharapan dan pertolongan. Pintu kepastian, pintu yang selalu terbuka. Berbeda, dulu saya pernah mengajar saudara semua di Sukahati. Waktu Nuh sudah mempersiapkan bahtera, ya, karena dunia akan dihukum pada waktu itu. Yang menutup dan membuka pintu itu bukan Nuh lagi, sudah tangan Tuhan.
Sehingga waktu air mulai memenuhi muka bumi, orang-orang yang ada di bumi, yang ada di sekitar mulai panik, ketakutan. Mereka mengedor-ngedor pintu batra. Tolong buka Nuh. Bukan Nuh, tapi Tuhan yang menutup pintu. Saudara, mumpung ada waktu, mumpung engkau dikasih umur, mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kotorkan hati dan hidupmu dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Saya semakin hari, semakin kesini, umur saya dan umur kita semua semakin bertambah. Ya, kita mulai tinggalkan perlahan-lahan satu persatu yang sudah tidak bisa membangun iman kita. Bisa saja itu pertemanan, komunitas-komunitas yang hanya menghabiskan waktu yang tidak jelas, apa saja. Kita mulai tinggalkan itu. Kita tekuni pekerjaan kita, profesi kita dengan baik dan benar. Kita tekuni firman Tuhan. Kita tinggalkan saudara. Saudara pasti tersentuh hatimu waktu engkau mendengarkan firman Tuhan dan hatimu terbuka untuk Tuhan berbicara dalam hatimu oleh kuasa Roh Kudus. Maka engkau akan tahu apa yang menjadi titik kelemahan aku, apa yang menjadi titik kekurangan aku, apa yang tidak boleh aku lakukan, apa yang aku tidak boleh kerjakan. Saudara pasti dikasih tahu sama Tuhan. Tapi kalau hatimu memang sudah mati, ya nggak bisa lagi. Pendeta besar sekalipun, pendeta terkenal sekalipun tidak bisa lagi. Tapi saya bersyukur saudara masih mau mendengar firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya untuk melengkapi ayat poin yang kedua ini, di dalam Kristus ada pengharapan. Saya ajak semua kita untuk melihat dua ayat dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga. Kita buka Ibrani pasal yang ketiga. Saudara, saya persiapkan khotbah ini di tengah-tengah situasi keadaan ada teman kami yang meninggal dunia 1 minggu yang lalu, dan kami juga terlibat di dalamnya untuk mengurus semuanya, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap baik dan mengasihi kita dengan firman Tuhan ini. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Perhatikan bunyi firman Tuhan ini. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan. Ayat 8, janganlah apa? Keraskan hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia hari-hari, Alkitab bahasa Indonesia ini dikatakan keras kepala. Janganlah keraskan hatimu, atau janganlah keras kepala seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi dicontohkan orang-orang Israel pada masa lalu yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tapi sebagian besar pengikut ini, orang Israel ini, keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya Musa. Sehingga kita tahu bersama banyak di antara mereka yang mati di padang gurun. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau kerohanian saudara mati. Jujur, apatah lagi nanti hidup kita setelah tutup mata. Jangan sampai Tuhan tidak mendapati kita berkenan. Itu hal yang paling menyedihkan. Mungkin kita suatu saat lagi gak punya uang ya, kasih. Tapi di antara itu semua, kesedihan yang paling menakutkan waktu Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ini mengerikan. Ini sangat mengerikan dan menakutkan. Ini kesedihan yang paling menyedihkan. Alkitab kata ratapan. Meratap. Saudara baca dalam firman. Ada kalimat-kalimat yang pasti saudara pernah baca dan saudara. Ada ratap dan ketak gigi bagi orang-orang yang tidak setia, yang mengkhianati imannya kepada Tuhan. Saudara, penjaga sudah membuka pintu. Masihkah kau mau melompat tembok? Hah? Saya mau bertanya, masih mau kamu melompat tembok? Penjaga sudah buka pintu. Pintu anugerah sudah terbuka. Jangan keraskan hatimu. Amin. Dia adalah pintu kepastian, pintu keselamatan.
Di dalam Yesus selalu ada pengharapan dan pertolongan. Tadi kita nyanyi lagu yang dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia tidak pernah mengecewakan kita, Bu. Tapi kita yang banyak mengecewakan Tuhan. Ya, Dia tidak pernah gagal. Kita yang selalu tidak percaya kepada Dia. Haleluya. Saudara, dari hati saya yang paling dalam, saya tidak mau pengalaman bangsa Israel di masa lalu ini menjadi pengalaman kita. Mati rohani kita. Amin. Bertahun-tahun kita agama kita Kristen, KTB kita Kristen, tapi kita tidak pernah mengalami iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sedih hati saya. Saudara sekuat ada di hidup ini. Ya, tidak selamanya saya juga ada bersama dengan saudara. Kami hanya bisa berdoa di tempat ini pagi, sore, dan siang atau malam buat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga yang menonton video kami. Saya menyampaikan firman Tuhan ini juga adalah bagian, bukan sekedar pekerjaan saya, tapi bagian panggilan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Bahwa berita firman Tuhan ini bukan saja buat Bapak Ibu, tapi buat diri saya juga. Itulah sebabnya saya selalu berdoa di tempat ini ada malaikat-malaikat Tuhan. Dan malaikat-malaikat Tuhan ini membawa firman yang saya sampaikan untuk dibisikkan kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Ini keyakinan saya. Ya. Jadi, jadilah petarung yang kuat di dalam dunia ini. Tidak boleh cengeng. Ya. Tapi jangan keraskan hatimu. Ya. Kalau sudah dikasih tahu oleh firman Tuhan, jika kamu mendengar suara, sama kayak tadi kan, mendengar suaranya. Ayat ketiga tadi kan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, sadarkah kita sebenarnya setiap hari loh suara Tuhan selalu datang dalam hati hidup kita. Bisa lewat apa saja. Bisa lewat kami gembala yang menyampaikan WA, ya kan? Bisa ada bisikan-bisikan, bisa kejadian-kejadian di hadapan kita. Itu sebetulnya bentuk suara Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia. Harus saudara peka. Nah, kepekaan itu tumbuh karena saudara rajin ibadah. Kepekaan itu tumbuh karena saudara mau baca firman Tuhan. Kepekaan itu tumbuh karena engkau tidak mengeraskan hatimu. Amin. Engkau membuka hatimu untuk firman. Sehingga Tuhan tahu kepekaan. Oh, puji Tuhan. Saudara langsung disadarkan Tuhan. Oh, ini enggak boleh. Oh, sama dia kita enggak bisa. Oh, betul. Saya tidak boleh lakukan itu. Akan ada seperti begitu. Ya. Jadi luas firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, untuk belajarnya hari ini sampai di sini karena sudah waktu ya. Kita yang ketiga, perhatikan ini. Saya kembali harus baca ayat yang ketiga, bagian ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya Tuhan. Yang ketiga, tidak ada yang lebih indah selain Yesus mengenal kita. Katakan amin. Tak ada yang lebih indah. Yang tadi saya sudah singgung, tak ada hidup yang lebih dari segala-galanya kalau kita berkenal di hadapan Tuhan. Aduh Bu, Pak, kalau Yesus mengenal kita, itu hal yang sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan seperti begini? Banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi karena kehidupannya seperti pencuri dan perampok, Yesus tidak kenal dia. Nah, untuk ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kembali buka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Matius 7. Buat yang tidak membawa Alkitab, bisa didengarkan bunyi firman Tuhan ini nanti di rumah. Buka lagi firman Tuhan. Perhatikan ini. Ayat 21. Matius 7 ayat 21. Saya mau kita baca bersama-sama ya. Ayat 21, 22, dan 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan Dia yang akan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ada tanda seru di sini. Hanyalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Saudara, ini ayat super keras. Ya. Ini ayat tidak boleh saudara pandang enteng, pandang remeh. Saya selalu waktu baca firman Tuhan ini juga menyentuh hati saya dan menempa hidup saya. Saudara, banyak orang Kristen yang di akhir zaman hanya memakai nama Yesus supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah mengenal mereka. Bahaya, saudara. Dunia ini hanya sementara. Ya. Tidak selamanya kita ada di dalam dunia. Ya, Bapak Ibu, kita sedang antri menuju kematian di dunia. Yang ketiga, tidak ada yang lebih indah selain Yesus mengenal kita. Jadi lakukan kehendak Bapa. Matius 7 tadi. Ya, lakukan kehendak Bapa. Jadi setelah dengar firman, lakukanlah firman Tuhan. Maka engkau bukan saja diberkati Tuhan, tapi yang lebih penting, Tuhan mengenal kita. Aduh, tidak ada yang lebih indah. Karena nanti ujung hidup kita itu kan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Aku tidak pernah kenal kamu. Nah, ini berbahaya loh. Bahaya. Ini yang tadi saya sudah singgung. Ini sedih, ratapan yang mengerikan. Biar saja orang tidak mengenal saudara, nggak jadi masalah. Tapi kalau Tuhan yang mengenal saudara, itu lebih mantap. Karena tujuan kita kan nanti ke sana. Saya sering ngomong begini, dan saya tidak pernah bosan untuk menyampaikannya. Saudara, kalau saudara mau masuk ke rumah orang, kalau orang itu tidak mengenal saudara, belum tentu dan langsung saudara akan dipersilakan masuk. Ya kan? Begitulah gambaran surga. Pemilik surga yang ada pemilik jagat raya alam semesta ini harus mengenal kita. Amin. Bagaimana kita mau masuk surga? Wong dia nggak kenal kita. Betul nggak? Ada orang asing mau datang ke tempat kita. Kita tidak tahu siapa dia. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan lihat ada suara-suara asing waktu di padang gurun itu. Itu hati-hati saudara. Saudara, pastikan hidupmu dikenal oleh Yesus. Ya. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan tetap kuat sehingga Tuhan mengenal kita sebagai domba-domba. Haleluya. Sampai di sini dulu ya pelajarannya. Di 3 hal saya bagikan. Mengikut Kristus adalah mereka yang sungguh-sungguh mau meneladani Dia. Yang kedua, di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan pertolongan. Dan yang ketiga, tidak ada yang lebih indah selain Yesus mengenal kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya
hidupnya